Cewek itu cuma kejebak di gua setengah jam, tapi pas keluar di luar, ternyata sudah lewat 3.900 tahun. Hutan lebat dulu berubah jadi gurun tanpa ujung. Oksigennya juga tipis banget sampai bikin sesak panik. Dia coba minta tolong pakai telepon satelit, tapi sama sekali nggak dapat sinyal. Melihat badai pasir yang bakal menutup langit. Segera datang, dia buru-buru naik ke tempat tinggi cari sinyal, malah melihat pemandangan yang lebih gila. Ada bangunan raksasa bentuk aneh melayang di udara, dan ukuran bulan ternyata membesar satu putaran. Dibanding yang dia ingat, dia langsung balik ke gua buat cerita ke teman-temannya. Awalnya nggak ada yang percaya, soalnya dalam belasan detik Xiaomi pergi. Kondisi di dalam gua normal-normal aja, sampai mereka lihat video rekamannya sendiri. Baru sadar waktu di luar dia. Hadir jauh lebih cepat dari dalam. Setiap kilatan di mulut gua di atas kepala mereka, artinya di luar sudah lewat 1 hari penuh. Tapi mau segimana aneh pun waktu berjalan, mereka nggak mungkin selamanya terjebak di gua ini. Jadi mereka suruh Xiaomi merangkak keluar dulu. Lalu turunin tali buat narik yang lain naik. Tiba-tiba ada batang logam panjang nyodok masuk. Habis itu, batang besi itu kebuka dan berubah jadi tangga. Xiaomi baru mau manjat, tiba-tiba ada raksasa turun lewat tangga itu. Xiaomi yang kelabakan langsung loncat turun buat mindah raksasa itu. Sekujur tubuhnya tertutup baju pelindung. Berteknologi tinggi jelas. Saat semua orang lagi nggak tahu harus ngapain, seorang manusia purba tiba-tiba nyelonong dari gelap. Tapi bukan cuman gagal nyerang, dia malah ditindih dan dikunci. Melihat kesempatan, mereka langsung kabur. Tapi malah nyasar masuk ke pemukiman manusia purba. Manusia purba yang berburu langsung menutup. Banyak omong, langsung Xiao Wei kena hajar di kepala dan tewas di tempat mereka. Belum sempat berduka, raksasa itu sudah ngejar dari belakang. Dia malah ngelewatin Xiaomi dan yang lain, ngambil sebotol air dari kolam, lalu nyeret jasad Xiaomi masuk ke air. Xiaomi yang nggak paham maju buat ngalangin. Tapi detik berikutnya terjadi keajaiban. Xiaomi malah hidup lagi. Raksasa itu belum sempat jelasin. Segerombolan manusia purba nyerbu lagi. Hantam masker. Raksasa itu ketarik lepas. Dan karena belum cocok sama udara bumi, dia langsung lemas dan kehilangan tenaga bertarung. Untung di saat genting, Xiaomi balikin senjatanya ke raksasa itu, bantu dia beresin manusia purba. Setelah itu, raksasa yang sekarat akhirnya ngasih tahu kenyataan yang kejam. Selama 5.000 tahun, polusi nuklir makin parah, bikin bumi rusak cepat, sampai akhirnya benar-benar nggak layak ditinggali manusia. Sisa manusia cuma bisa pindah ke Mars, dan tiap beberapa ratus tahun sekali, dia datang ke sini buat ngambil air mata, air yang punya efek khusus. Begitu selesai ngomong, raksasa itu pun berhenti bernapas. Biar cepat kabur dari gua, mereka naik tangga ke atas. Tapi mulut gua ketahan dinding air. Xiaomi baru nyoba ngeluarin tangan. Malah diseret tangan gede ke dalam air. Pas dia meronta, sekuat tenaga, orang itu malah masangin masker oksigen. Habis itu beberapa tali muncul dari air. Seketika ngelilit badan mereka saat mereka masih berontak di udara. Xiaomi malah balik lagi pakai baju. Pelindung canggih tali-tali itu makin kencang. Semua orang tertarik masuk ke gumpalan air itu. Begitu sadar lagi, mereka sudah di luar angkasa. Ternyata diselamatin orang-orang dari masa depan. Bahkan teman yang udah mati pun hidup lagi. Sekarang mereka naik pesawat menuju Mars. Siap mulai hidup baru di sana.